Film berawal dari Mike Williams yang hidup bahagia dengan istri dan satu anaknya. Mike adalah seorang teknisi di sebuah pengeboran minyak yang bernama Deepwater Horizon. Di kala itu, dia pergi bekerja seperti biasanya. Dia melakukan pengecekan sebelum pergi ke tempat kerjanya. Lalu kemudian dia pergi bersama rekan kerjanya yang bernama Jimmy Herold, selaku manajer instalasi di Deepwater Horizon. Lalu juga ada Andrea yang bekerja sebagai operator posisi dinamis pada rig pengeboran di Deepwater Horizon, dan beberapa kru pekerja lainnya. Mereka pun pergi menggunakan helikopter menuju lokasi pengeboran minyak lepas pantai di Louisiana, Amerika. Kemudian, sesampai di sana, mereka terkejut oleh beberapa kru yang ditugaskan untuk menguji integritas pengerjaan semen pengeboran disuruh pulang lebih awal. Rupanya mereka yang disuruh pulang itu tidak melakukan pengujian terhadap ketahanan semen. Hal itu bisa berakibat fatal jika terjadi kebocoran di saat pengeboran minyak. Para kru yang dipulangkan tersebut atas perintah dari manajer BP Donald Vidrin dan Robert Kaluza, karena mereka ingin memangkas biaya yang dikeluarkan saat melakukan pengujian. Perlu diketahui kalau Deepwater Horizon adalah milik perusahaan bernama Transocean, lalu disewakan kepada perusahaan bernama BP British Petroleum, suatu perusahaan minyak bumi yang bermarkas di London. Setelah mendapat informasi itu, manajer Jimmy Herold menugaskan Mike Williams untuk mengecek kebagian pengeboran. Lalu Mike pun menuju ke bagian pengeboran dan menanyakan ke beberapa pekerja pengeboran mengenai uji ketahanan semen itu. Dan Mike pun mendapat informasi bahwa dia belum mendapat laporan dari uji ketahanan semen. Kemudian Mike pun memberitahukan ke Jimmy bahwa tidak ada pengujian semen. Lalu Mike dan juga Jimmy mendatangi manajer BP, yaitunya Donald Vidrin, karena Jimmy yang bertanggung jawab atas semua yang ada di pengeboran itu. Sedangkan Vidrin hanya penyewa dan mengambil minyak bumi yang sudah dibor. Jimmy pun mengusulkan untuk melakukan uji tekanan negatif. Hal itu digunakan untuk memastikan kekuatan sumur minyak, apakah aman atau tidaknya. Lalu pengujian pun dimulai. Awalnya tak ada kendala apapun pada tekanan pipa tersebut, hingga akhirnya terjadi naiknya tekanan pada pipa tersebut. Dengan hal itu, dipastikan kalau sumur minyak bermasalah. Tekanannya sangat kuat, bisa-bisa menyemburkan lumpur dari bawah tanah. Namun, si Vidrin ini tak mempercayai hal itu. Walau tekanan kuat, tapi tak ada lumpur yang keluar ke atas. Dia malah mengatakan kalau ada kesalahan pembacaan pada tekanan pipa. Dia pun mengusulkan untuk melakukan pengujian pada pipa penyumbat. Dan hasilnya pun para pipa penyumbat berhasil. Tak ada perubahan pada tekanan pipa. Berbeda dengan pengujian pada sumur minyak. Si Vidrin pun yakin kalau tak ada masalah dengan pengeboran minyak yang akan dilakukan. Karena si Vidrin ini sedang mengejar keterlambatan penyetoran minyak selama 43 hari. Jadi, dia hanya mementingkan pengeboran dan tidak memperhatikan keamanan pada saat pengeboran. Akhirnya pengeboran pun dilakukan, walaupun Jimmy selaku manajer berat hati untuk menyetujuinya. Awalnya pengeboran lancar-lancar saja. Minyak pun sudah dipisahkan dengan lumpur. Dan tekanan pengeboran pun naik turun. Akhirnya, terjadilah peristiwa itu, di mana tekanan pipa pengeboran terus naik dan membahayakan, sehingga menyempurkan lumpur minyak dari pipa pengeboran. Pada saat melihat kejadian itu, si Vidrin juga terkena semburan lumpur akibat dia tak mementingkan keselamatan pekerjanya. Dan di sisi lain, di tempat pengeboran, para pekerja di sana mencoba menutup aliran penyemburan itu. Awalnya, berhasil menghentikan semburan lumpur tersebut. Tetapi tekanan pada pipa pengeboran masih terus berjalan, sehingga pipa pengeboran kembali menyemburkan minyaknya. Kali ini, semburan pun sangat kuat sampai membuat ruang kontrol dan ruang pengeboran hancur. Dan hal itu memelukai para pekerja. Situasi pun semakin kacau, dengan banyaknya semburan lumpur yang keluar. Mike yang sedang video call dengan istrinya sedikit menyadari sesuatu. Kemudian, semburan minyak pun masuk ke dalam saringan udara. Hal itu membuat aliran tenaga pada mesin menjadi semakin kuat. Itu menyebabkan lampu-lampu di sekitar menyala dengan sangat terang, karena mendapat dorongan dari mesin yang kelebihan bahan bakar. Lalu Andrea yang menyadari hal itu mencoba menelpon bantuan.
tetapi dicegah oleh pimpinannya. Benar saja, sesaat setelah mencegah Andrea, lonjakan mesin semakin kuat. Hal itu menyebabkan mesin meledak seketika dan menghancurkan semua yang ada. Termasuk Mike yang juga terkena ledakan itu. Sehingga membuatnya terhempas dari ledakan yang terjadi, begitupun dengan Jimmy yang sedang mandi, juga terhempas karena ledakan tersebut. Api pun merambat ke setiap sudut ruangan yang ada, sehingga membuat Deepwater Horizon pun meledak dan terbakar dahsyat. Setelah itu, pimpinan Andrea mencoba menelpon bantuan dari penjaga pantai. Dan para petugas penjaga pantai pun mengkonfirmasi ledakan tersebut. Mereka mencari koordinat lokasi dan segera mengirimkan bantuan. Sementara itu, kapal yang dekat dengan Deepwater Horizon mencoba mengirimkan bantuan untuk mengevakuasi para pekerja di pengeboran tersebut. Lalu, di sisi lain, Mike yang terkena hempasan berhasil selamat dan mencoba membantu rekan kerja yang lainnya untuk menaiki perahu penyelamat. Kemudian, Mike kembali masuk untuk mencari Jimmy. Dan dia pun berhasil menemukan Jimmy yang sudah terluka. Lalu, Mike dan Jimmy pun masuk ke ruangan operator. Di situ, mereka bertemu dengan si Fidrin. Jimmy pun tampak kesal dengan Fidrin. Dia menyuruh Fidrin untuk menyelamatkan dirinya dengan perahu penyelamat. Sementara itu, Jimmy mencoba memotong pipa pengeboran agar bisa menghentikan semburan yang terjadi. Tetapi, saat proses pemotongan pipa, alat untuk pemotongan yang di dalam air tidak kuat menahan semburan minyak, sehingga harus butuh tenaga listrik untuk bisa lebih kuat lagi. Akhirnya, Jimmy diutus Mike dan dibantu oleh satu orang untuk menyalakan generator yang berada di suatu ruangan. Walaupun berhasil menghidupkan listrik sebentar, namun mati lagi. Di situ Jimmy menyadari kalau Deepwater Horizon tak akan dapat diselamatkan lagi. Jimmy menarik Mike dan anggota yang lain untuk segera pergi menyelamatkan diri. Saat berjuang melewati kobaran api, namun perahu penyelamat telah pergi meninggalkan mereka. Akhirnya mereka harus mencari jalan keluar lagi. Tetapi untungnya ada skoci darurat. Kemudian, mereka yang masih selamat masuk ke dalam skoci itu. Akan tetapi, skoci darurat itu terjatuh karena ledakan kecil yang terjadi di sana. Sehingga membuat Mike dan Andrea yang belum sempat menaiki skoci itu tertinggal. Mike tak habis akal. Dia pun membawa Andrea untuk menaiki tangga setinggi mungkin sampai ke puncak Deepwater Horizon. Hal itu digunakan Mike untuk melompat ke laut melewati kobaran api yang ada. Saat mereka telah sampai di tempat yang tinggi, Andrea mengalami kepanikan. Dia takut untuk melompat. Mike terus meyakinkannya kalau dia tidak segera melompat, Andrea akan mati di sana. Andrea terpasrah dengan keadaan. Dia tetap tak mau melompat. Tak ada cara lain, Mike pun melempar paksa Andrea ke laut. Akhirnya Mike dan Andrea pun berhasil selamat dari tempat itu. Setelah itu, mereka berkumpul dengan para pekerja lain yang berhasil selamat dari kejadian di Deepwater Horizon. Setelah dievakuasi oleh helikopter penyelamat, Mike beserta pekerja lain berkumpul di lobi hotel. Tetapi pada saat itu, Mike ditahan secara paksa oleh seseorang yang menanyakan tentang anaknya. Hal itu membuat Mike hampir panik. Lalu setelah itu, Mike pun berkumpul bersama keluarganya dan meninggalkan tempat itu sembari melihat-lihat keluarga para pekerja lainnya yang selamat. Kemudian, Mike pun bertemu dengan Jimmy yang juga selamat dengan kejadian itu. Pada akhirnya, setelah peristiwa yang terjadi di Deepwater Horizon, si Fidrin dan Robert Kaluza didakwa atas pembunuhan tidak sengaja. Dan pada tahun 2015, kasus ini pun ditutup. Dan itulah ending dari film ini. Film ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh para pekerja yang ada di Deepwater Horizon. Dan menjadi sebuah bencana minyak paling buruk di sepanjang sejarah Amerika.